warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, baik. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Arab wa nahnul an, dan sekarang kita fi al-kitab al-khamis, berada di buku 5, fil bab al-asya'u fi ghurfatil istiqbali wa ghurfatil mudzakarah. Babnya yaitu mempelajari sesuatu atau hal yang berada di ruang tamu dan ruang belajar menggunakan kosakata bahasa Arab. Di antaranya yaitu beberapa barang yang ada di ruang tamu. Ada arikatun, yang artinya adalah sofa. Lalu ada mindodatun, meja tamu. Lalu ada zahriyah, vas bunga, wa ghairu zalik. Wal asya'ul ladzi fi ghurfatil mudzakarah, dan barang-barang yang ada di dalam ruang belajar. Minha, di antaranya ada rafun, ada rak buku, maktabun wa kursiyun, meja dan kursi. Lalu ada daftarun, artinya buku, kitabun, buku-buku yang banyak, dan ghairu zalik, dan lain-lain. Wal an nahnu nakhtu ila at-tamrinat. Sekarang kita akan melangkah ke latihan. Pada pekan yang lalu, alhamdulillah kita sudah mengerjakan latihan yang mencari kata sesuai dengan gambar yang tertera pada buku paket ini. Di sini ada daftarun, lalu ada arikatun, lalu ada kutubun, lalu ada rofun, mindodatun, ini mindodatun, dan yang terakhir baitun. Ini dia kosakata yang sudah kita pelajari pada awal bab. Nah, ini juga sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Hazihi mindodatun, lalu membuat kalimat sesuai dengan apa yang ada pada gambar. Sekarang, sebelum kita lanjut ke bab berikutnya, kita habiskan dulu tamrinat di bab yang ini. Di sini ada beberapa kata yang masih berantakan dan akan kita susun, kita urutkan menjadi sebuah kalimat yang benar. Sebagai contoh, di sini ada nomor 1, ada fi, mada, fihi, al-bait, tanda tanya, dan ada ghurfatun naum. Nah, maka kalimat yang benarnya adalah, kita artikan dulu satu persatu. Yang pertama, fi. Fi artinya di dalam.
Mada artinya apa, fihi artinya di dalamnya, al-bait artinya rumah. Tanda tanya ini adalah kata atau menandakan bahwasanya ini merupakan kalimat tanya. Dan yang terakhir ada ghurfatun naum yang artinya adalah ruang tidur. Kalau kita susun menjadi sebuah kalimat, maka kalimatnya adalah seperti ini. Mada fil baiti. Jadi kalimatnya adalah yang pertama, mada fil baiti. Lalu jawabannya fihi ghurfatun naumi. Jadi maza ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, yang kelima, dan yang terakhir yang ini. Jadi kalau kita baca, mada fil baiti, apa yang ada di dalam rumah, fihi ghurfatun naum. Di dalamnya terdapat ruang tidur. Ya, jadi ini adalah susunan yang sudah kita perbaiki. Sekarang nomor 2. Kita lihat ada baiti haza gurofun fihi. Nah, sekarang bagaimanakah cara menyusunnya? Pertama kali kita harus ketahui terlebih dahulu arti daripada kata-kata yang diacak di sini. Yang pertama, baiti. Baiti adalah rumah saya. Haza. Haza artinya adalah ini. Gurofun. Gurofun adalah ruangan-ruangan. Dan fihi artinya adalah di dalamnya. Berarti kalau kita susun menjadi sebuah kalimat yang baik dan benar, menjadi yang pertama adalah haza, yang kedua baiti, yang ketiga fihi, dan yang terakhir adalah gurofun. Haza baiti, ini adalah rumah saya. Fihi, di dalamnya terdapat gurofun, terdapat ruangan-ruangan. Haza baiti fihi gurufun. Taib. Sekarang an-numru ats-tsalitsah, nomor yang ketiga. Di sini ada al-istiqbali, ada fi, ada zuhriyah, dan ada gurfah. Coba kita lihat kira-kira apa atau bagaimana susunan kalimat yang benar. Yang pertama, kita artikan dulu kata al-istiqbali. Al-istiqbali artinya adalah tamu. Lalu fi artinya adalah di dalam. Zuhriyah atau zahriyah artinya adalah bunga atau hiasan bunga. Lalu gurfatun atau gurfah artinya adalah ruangan. Maka kalau kita susun menjadi kalimat yang baik dan benar, menjadi fi gurfatil istiqbali zuhriyatun atau zahriyatun. Yang artinya adalah di dalam ruang tamu terdapat hiasan bunga atau vas bunga dan lain-lain. Kita lanjut ke nomor yang keempat. Dilihat di sini ada patun yang pembelajaran Al-Kutub
buku, dan yang terakhir ada fi. Nah, kira-kira bagaimanakah susunan kalimat yang baik dan benar dari soal yang ada di sini? Yang pertama kita artikan dulu ke bahasa Indonesia. Ghurfah artinya adalah ruangan. Lalu ada tanda tanya nih sama tanda tanya juga buku-buku. Aina artinya di mana. Al-Mudzakarah artinya belajar. Lalu Al-Kutub lagi, ini artinya buku-buku. Dan fi artinya di dalam. Nah, kalau kita susun, maka ini menjadi sebuah pertanyaan dan ada jawabannya. Karena di sini ada tanda tanyanya. Maka menjadi yang pertama adalah Aina al-Kutub. Lalu tanda tanya. Yang ketiga, Aina al-Kutub, di manakah buku-buku? Seperti itu. Lalu berikutnya, Al-Kutubu, buku-buku, fi, berada di dalam Ghurfatil Muzakarah. Di manakah buku-buku? Lalu jawaban yang betul adalah buku-buku atau Al-Kutubu fi Ghurfatil Muzakarati. Ya, seperti itu. Lalu yang terakhir, di sini ada An-Numru al-Khamisah, nomor yang kelima. Ada khizanatun, ada fi, an-naumi, dan yang terakhir gurfati. Kalau kita susun menjadi kalimat yang benar, maka kalimatnya adalah yang, yang pertama, fi. Fi artinya adalah di dalam. Fi di dalam, lalu ada lagi yang kedua, ghurfah atau ruangan. Yang kedua, fi ghurfati. Nah, sudah dua kata yang masuk. Lalu berikutnya an-naumi. An-naum artinya adalah tidur. Fi ghurfatin naumi, di ruang tidur. Nah, ini baru khobarnya. Khizanatun. Khizanatun artinya adalah lemari. Jadi kalimat yang benar setelah disusun adalah fi ghurfatin naumi khizanatun. Di ruang tidur terdapat lemari. Seperti itu. Lalu berikutnya, latihan yang berikutnya di sini ada hampir atau ungkapkan apa yang ada di pikiran ketika melihat sebuah gambar yang ada di buku paket ini. Di sini ada sebuah rumah, di dalamnya terdapat ruang tidur beserta dengan isinya. Lalu ada kamar mandi juga, lalu ada ruang tamu dan ruang belajar. Nah, di sini kita lihat apa saja cerita dalam bahasa Arab yang bisa kita buat menggunakan gambar yang ada di buku paket ini. Yang pertama, kalimatnya adalah hada baiti. Ini rumah saya. Ya. Lalu fi baiti titik kathiroh. Nah, ini sudah pasti jawabannya adalah ruangan-ruangan yang banyak. Bahasa Arabnya fi baiti gurofun
katsirotun. Gurof jamak dari gurfatun yang artinya adalah ruangan-ruangan. Fi baiti gurufun katsirotun. Di rumahku ada banyak ruangan. Minha, di antaranya di sini ada Ghurfatul Istiqbali, ada ruang tamu, ada ruang tidur, Ghurfatun Naumi, dan wa Ghurfatul Mudzakaroti, dan ruang belajar, wa Hammamu, dan kamar mandi. Nah, sekarang fi Ghurfatil Istiqbali atau di dalam ruang tamu, di sini kita sebutkan ada apa saja. Figur fatilistik Bali. Yang pertama ada arikatun, ada sofa. Wa mindodatun, meja tamu. Wa sa'atun, ada jam. Wa tilfazun, dan televisi. Lalu berikutnya, ini sudah, ini sudah. Tadi figur fatalistik bal ada arika, sofa, tilfazun, televisi, mindodatun, meja, wasa'atun jam. Wa fi ghurfatin naumi, ghurfatin naum, nah ini dia. Hunaka sarirun, tempat tidur. Wa khizanatun, dan lemari. Wal akhir, wa fi ghurfatil muzakarah, dan di ruang belajar, yaitu ada rofu kutub, rak buku. Lalu ada maktabun, ada meja. Lalu ada kutubun, buku-buku. Wa ghairu zalika, dan lain sebagainya. Oke, baik. Sampai sini berarti kita sudah berakhir di bab tentang fi ghurfatil istiqbali wa ghurfati muzakarah. Ya. Dan sekarang kita nakhtu ila al-bab ba'da. Kita ke bab berikutnya, yaitu bab yang kelima. Nah, ini adalah fil ma'mali wa maktabah al-madrasah. Ma'mal artinya adalah laboratorium, dan berarti ada dua tempat ya. Yang pertama fil ma'mal, dan yang kedua fi maktabatil madrasah. Kita akan mempelajari kosakata dalam bahasa Arab tentang yang ada atau sesuatu yang ada di dalam laboratorium sekolah dan yang ada di dalam perpustakaan sekolah. Kita lihat ada apa saja. Nah, ini dia. Maktabatul madrasati. Lahis asurah. Ini adalah gambar dari maktabah al-madrasah, maktabatul madrasah atau perpustakaan sekolah. Kita lihat sini di dalamnya terdapat roful kutub, ada rak buku yang banyak, katsiroh, lalu ada kursiun atau karosi dan kursi-kursi, wa makatib, meja-meja, ya. Dan di sini kita lihat at-talamid, murid-murid yaqra'una al-kutub, sedang membaca buku. Baik, asurah sudah kita perhatikan. Lalu mada tanzuru fi hadhihi surah, apa yang kamu lihat pada gambar tersebut? Tadi sudah kita sebutkan yang kita lihat.
Lalu mada turidu antas ala anhu fiha. Apa yang kira-kira akan mau ditanyakan terkait dengan gambar yang ada di sini. Misalnya berapa jumlah buku. Lalu mada ya'malu talamis fi al-maktabah. Apa yang dilakukan talamis di dalam perpustakaan. Wa ghairu zalik dan lain-lain. Baik. Nah, sekarang kita membaca teks dan mengartikan teks dari bahasa Arab ke dalam teks bahasa Indonesia. Yang pertama, di sini ada baris yang pertama. Hadhihi maktabatul madrasati. Fiha rufufun wa khizanatun. Wa maktabun wa karasiyun. Ar-rufufu munazzomatun. Wa fiha kutubun mutanawwi'atun. Minha kutubul akhlaqi wa kutubut tarikhi wa kutubun diniyah wa kutubul qasas wa kutubul lughati wa jaraid wa majallat. Yaqra'u talamidz al-kutuba fil maktabati wa yumkinu lit talamidi isti'aratul kutub min aminil maktabah muddata usbu'in kamil. Wa yajibu alaihim i'adatuha ilal maktabah fi mau'idiha. Jadi ini adalah teks tentang perpustakaan sekolah. Pertama, hadhihi maktabatul madrasah. Artinya, ini adalah perpustakaan sekolah. Fiha rofufun wa khizanatun wa maktabun wa karosiyun. Di dalamnya terdapat rak buku, ini jamak dari rofun. Kalau rofun artinya satu rak saja, kalau rufufun berarti raknya ada banyak. Wa khizanatun dan lemari, wa maktabun dan meja, wa karosi. Karosi juga jamak, berarti kursinya ada lebih dari 2. Dan kursi-kursi. Lalu berikutnya, ar-rufufu munazzomatun. Rak bukunya sangat rapih. Disusun supaya terlihat bagus, lebih bagus. Wa fiha kutubun mutanawwi'atun. Dan di dalamnya terdapat kutub atau buku-buku mutanawwi'ah yang bermacam-macam. Minha, di antaranya kutubul akhlaqi, ada buku-buku tentang akhlak. Wa kutubut tarikhi, buku-buku tentang sejarah. Wa kutubun diniyah, ini adalah buku-buku agama. Wa kutubul qasas, buku-buku kisah. Wa kutubul lughat, kutubul lughat artinya adalah buku-buku tentang bahasa-bahasa. Wa jaraidu wa majallat. Jaraid adalah jamak dari jaridatun. Jaridatun artinya adalah koran. Koran-koran dan majalah-majalah. Ya. Jadi di dalam rak buku tadi ini ada banyak sekali, ada buku-buku. Tadi jenis bukunya sudah disebutkan. Ada kutubul akhlak, kutubul tarikh, kutubul diniyah, kutubul qasas, dan kutubul lughat. Dan juga selain buku-buku terdapat jaraid atau jaridah yang banyak, koran-koran, dan majalah-majalah yang banyak. Berikutnya, yaqra'u talamidz al-kutuba fil maktabati. Nah, ini adalah kegiatan yang dilakukan para murid di perpustakaan, yaitu membaca. Yaqra'u artinya adalah membaca. Murid-murid membaca buku-buku di perpustakaan.
Lalu selain membaca, apa saja kegiatan yang bisa mereka lakukan di dalam maktabatul madrasah, di dalam perpustakaan sekolah. Di sini selain membaca ada wa yumkinu litalamis isti'aratun al-kutub min aminil maktabah muddata usbu'in kamilin. Dan murid-murid memungkinkan atau bisa isti'aroh. Isti'aroh artinya adalah meminjam. Isti'aratul kutub bisa meminjam buku min aminil maktabah. Dari amin artinya adalah penjaga, dari penjaga perpustakaan muddata usbu'in kamil. Selama sepekan penuh. Ya, atau seminggu penuh. Usbu'in kamil. Jadi selain membaca, tapi murid juga bisa meminjam buku di perpustakaan kepada penjaga perpustakaan selama 1 pekan penuh. Lalu berikutnya, wa yajibu alaihim, tetapi dan wajib bagi mereka i'adatuha ila maktabah, memulangkannya kembali ke perpustakaan fi mau'idiha, sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati, yang sudah dijanjikan. Misalnya dia minjem hari Senin, ketentuannya dibalikan hari Jumat. Nah, berarti harus dikembalikan hari Jumat. Atau 1 minggu penuh. Dia pinjam hari Senin, maka hari Senin depan sudah harus dikembalikan. Baik, nah, ini adalah prolog untuk kita masuk di bab berikutnya, yaitu fil ma'mali dan fi maktabatil madrasah, di laboratorium dan di perpustakaan sekolah. Untuk kosakatanya apa saja? Nah, ini dia. Nanti akan kita lanjutkan pada pekan berikutnya, pada pekan depan. Ya, ini alhamdulillah hadir di sini Denny. Teman-teman yang lain mudah-mudahan pekan depan bisa ikut juga untuk hadir. Ya, baik. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan di bab yang kelima ini. Mudah-mudahan nanti yang belum hadir bisa melihat tayangannya di YouTube untuk bisa melanjutkan pembelajaran dan mengikuti pembelajaran lagi di pekan depan. Baik, kita cukupkan pembelajaran pada hari ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi pada pekan berikutnya, yaitu membahas tentang sesuatu yang ada di makmal dan di perpustakaan sekolah. Kosakatanya ini ada maktabatun, ada rofun, khizanatun, kutubun, majallatun, lalu ada beberapa jenis buku, kutubul akhlak, kutubul tarikh, kutubul diniyah, kutubul qasas, kutubul lughat, ada jaridah, ada yaqra'u, isti'arah, i'adatul kutub, dan usbu'. Oke, baik. Nah, hayanah tatim darsana fi hadha sobah bi qiraati doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Denny. Pak Denny izin live.